Maaf, Dinda. Maaf mengagetkanmu, Cahayu. Kalau tidak begitu, mana mungkin kamu mau menoleh pada yang ganteng-ganteng ini? Mundur! Ayo! Mundur! 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 Hebat! 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 Hebat, luar biasa. Saya tadi melihat dari sana Bibi Pendekar sangat hebat. Kamu siapa? Saya temuan anak kami tua desa ini. Lalu mereka siapa? Mereka anak buah gerombolan Gagak Gangsar, Bi. Gerombolan Gagak Gangsar? Iya, perampok yang ditakuti. Oh, jadi gerombolan Gagak Gangsar yang menghancurkan desa ini? Betul, Bi. Lalu, di mana penduduk yang lain? Kok tidak ada yang muncul? Bersembunyi. Sembunyi? Ya, kami tersembunyi, Pendekar. Terima kasih, Pendekar. Terima kasih, Pendekar. Terima kasih. Gagak Gangsar itu sangat kejam, Pendekar. Mereka merampok, membunuh, dan juga memperkosa. Bahkan, beberapa dukuh dibikinnya porak-poranda, seperti pedukuhan kami. Sebenarnya aneh, kalau dukuh Pupuh Abangan masih diteror oleh gerombolan Gagak Gangsar. Bukannya gerombolan ini pernah ditumpas oleh Gusti Prabu? Saya tidak tahu pasti, Pendekar. Tapi dalam beberapa pekan ini, nama Gagak Gangsar kembali hidup, kembali merajalela. Benar, Pendekar. Menurut yang saya dengar, Pendekar, gerombolan Gagak Gangsar dihidupkan kembali oleh tokoh hitam yang bernama Hanusara. Hanusara? Iya. Kelihatannya saya harus tinggal di sini. Saya harus buktikan kalau Gagak Gangsar ada hubungannya dengan Hanusara. Syukur nih. Syukur kalau Gusti Prabu setuju mengurung kembali Dinda Dewi Sukesi di kamarnya. Sebab kalau tidak, Gustimu Dinda Sukesi yang kehilangan kendali itu akan makin meracau dan tanpa sadar akan membuka rahasia kejahatannya. Benar, Gusti Ayu. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti kalau sampai Gusti Ayu Dewi Sukesi membuka aibnya sendiri. Bukan hanya Kanda Prabu dan Malopati yang akan malu nih. Tapi Bunda dan Romo Prabu Bojanegara yang akan sangat terpukul kalau sampai mereka tahu yang dilakukan putri tercintanya. Tapi Gusti, kenapa Gusti Ayu Dewi Sukesi bisa menjadi seperti itu, Gusti? Itu karena dalam darah Dewi Sukesi telah mengalir darahku. Ratu Kendrawani.
bagaimana bisa masuk ke sini tanpa sepengetahuan Kanda Prabu? Aku Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, bukan Ratu Gendrawani. Ratu Gelap-gelapnya kegelapan? Ya, roh, kekuatan, dan saudara kembar Ratu Gendrawani. Roh, kekuatan, dan saudara kembar Ratu Gendrawani. Mau apa kamu ke sini? Untuk membuktikan bahwa Ratu Gelap-gelapnya kegelapan bisa lebih leluasa bergerak daripada Ratu Gendrawani. Maksudmu? Aku kesini untuk menangkapmu, Dewi Sekarwangi. Ayo ikut aku. Tidak, 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 jangan mendekat, jangan, penjaga cepat. Jangan ikut campur, minggir kamu. Jangan mendekat kamu, jangan mendekat. Percuma saja, Dewi Sekarwangi. Kamu bukan lawanku. Tidak, mundur kamu, mundur. Ratu Gelap, anak Mas Prabu Angling Dharma boleh lengah dengan aji halimun gaibmu. Tapi Mahasyura tidak. Walaupun aku jauh, aku dapat merasakan niat busukmu. Sekarang pergilah, atau aku hancurkan kamu. Bagaimana Sang Maharsi? Sudah selesai, Senopati Dharmayuda. Gusti Prabu mengutus kami agar buru-buru ke Kaputren Sang Maharsi. Ya, tentu saja. Karena Nanda Prabu Angling Dharma tahu apa yang terjadi di sini. Sekarang antar aku ke Setinggil. Aku yang akan bicara dan lapor pada Prabu Angling Dharma. Sendiko Dau Sang Maharsi. Nidewi, tetap tenanglah di kamar. Biar saya yang bicara dengan Rakandamu. Nyiso akan dawuh Sang Maharsi. Ayo. Silakan Sang Maharsi. Kurang ajar si Mahasyura itu. Ratu gelapnya kegelapan? Ya, benar aku Gendrawani. Berarti selama ini Ratu gelapnya kegelapan meninggalkan saya. Ya, benar Gendrawani. Sudah beberapa lama ini aku oncat dari badanmu. Kalau begitu, inilah sebabnya kenapa saya sampai terluka parah oleh Angling Kusuma. Kenapa kamu bisa terluka parah oleh Angling Kusuma? Ya, saya terluka parah Ratu gelapnya kegelapan. Karena yang seharusnya Ratu gelapnya kegelapan melindungi saya, ternyata meninggalkan saya. Maafkan saya, Ratu Gendrawani. Itulah beratnya. Walaupun saya luka, saya harus tetap memaafkan. Aku akan mengobati lukamu dari dalam. Bopo sudah mengobati saya, Ratu Gelap. Hanya Ratu gelapnya kegelapanlah yang mampu mengobati seluruh lukamu. Bersiaplah, aku akan masuk ke dalam gerbang. Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Maafkan saya, Ratu Gelap. Saya
bukan bermaksud menolak Ratu Gelap. Tapi, haruskah Ratu Gelap yang saya agungkan, saya muliakan, masih harus bersemayam dalam diri saya? Dengar, Gendrawani, tempatku ada dalam dirimu. Jadi, jangan kau tolak penyatuan diri kita. Ayo. Salah kalau kamu tidak mau menerima penyatuanku kembali, Gendrawani. Aku tidak mau terima kamu kembali ke dalam garbaku. Sudi atau tidak, kamu harus terima. Gendrawani, kenapa kamu? Ada apa denganmu? Ratu kegelapan, Bopo. Ratu gelapnya kegelapan? Iya, Bopo. Apa yang Ratu Gelap lakukan padamu? Ternyata Ratu gelapnya kegelapan meninggalkan saya, Bopo. Gelapnya kegelapan meninggalkan kamu? Iya, Bopo. 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 Lihat, Bopo. Lihat, Bopo. Lihat, Bopo. Lihat keadaan saya sekarang, Bopo. Ya, pulih. Kamu sudah sehat seperti sedia kala. Itu artinya Ratu gelapnya kegelapan telah bersatu dengan kamu. Iya, Bopo. Ratu gelapnya kegelapan sudah menyatu kembali ke dalam diri saya, Bopo. Sekarang saya sudah sehat, Bopo. Ya. Sekarang Saya sudah kembali menjadi Ratu Gendrawani yang sebenarnya. Akulah Ratu Gendrawani. Jadi kamu sadar sekarang. Penyatuan adalah kekuatanmu yang paling utama, Gendrawani. Iya Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Iya, kita memang harus bersatu, Ratu Gelap. Bagus, kalau kamu memang benar-benar mengerti. Iya. Nanda Ruenda. Nanda ada di mana, Nanda? Keluarkan Bunda dari sini. Bebaskan Bunda. Kenapa Nanda tinggalkan Bunda di sini? Kenapa, Nanda? Nanda di mana? Nanda? Nanda Ruenda! Nanda di sini, Bunda. Nanda berada di situ. Sedang apa Nanda di sana?
Nanda sedang menjadi raja, Bunda. Menjadi raja? Akhirnya putraku menjadi raja. Senangnya. Syukurlah. Menjadi raja. Jadi raja. Hei, Nanda mau kemana? Apa yang akan Nanda lakukan? Jangan tinggalkan Bunda. Nanda. Ayo turun, atau kupaksa turun seperti kusirmu itu. Ayo turun. Ayo turun cepat. Pak, piye, Pak? Siapa kamu? Hei, serang dia. Ya. Hebat. Beribu terima kasih, Raden. Raden sudah menyelamatkan kami. Ayo, terima kasih. Iya, Raden. Terima kasih banyak. Apa jadinya kalau Raden tidak datang? Iya. Sudah. Yang penting kalian selamat. Dan kita kan harus saling tolong-menolong. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Terima kasih, Raden. Apa jadinya kami kalau Raden tidak ada? Ngomong-ngomong, cambukmu sangat bagus. Terima kasih. Tuh kan, berjasa juga kamu. Iya, cambukmu benar-benar ikut berjasa. Terima kasih, Raden. Ya sudah, kalian lanjutkan perjalanan kalian. Kami pamit dulu, Raden. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Tidak perlu kaget kalau kedatangan Ratu Gelap-gelapnya kegelapan sampai tidak terlacak oleh para pengawal. Sang Maharesi, bisa saja para prajurit jaga tidak mampu melacak Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Seperti yang Maharesi sebutkan, karena ajian Halimunya. Tapi kenapa saya, para senopati dan para tumenggung juga ikut kehilangan kepekaan? Yang datang ke kamar Dewi Sukesi bukan Ratu Gendrawani, tapi Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Roh dari Ratu Gendrawani yang memiliki ajalimun yang sangat sempurna. Jadi jangan salahkan diri Kanda. Kalau Kanda kehilangan kepekaan. Tapi ini merupakan suatu peringatan bahwa betapa kokoh dan kuatnya penjagaan di Malopati. Malopati masih bisa juga kebobolan. Maaf Nanda Prabu dan Nandapati Batik Mantrim. Saya terpaksa mengatakan kemelut yang sebenarnya. Silahkan, Sang Maharesi. Saya tidak keberatan. Silahkan, Maharesi. Nah, kemelut ini Nidewi Sukesi penyebabnya. Ambisi berlebihan dari Nidewi yang menginginkan Raden Danurwenda untuk menjadi pewaris tahta telah membuatnya
gelap mata dan kehilangan akal sehatnya. Apa yang dikatakan Sang Maharsi memang benar. Kemelut Malwapati memang karena keluarga saya sendiri. Ini benar-benar membuat saya jadi malu dan terpukul. Tidak, tidak. Anak Prabu jangan menyalahkan diri sendiri. Kepergian Pangeran Anglingkusuma itu adalah kehendak dewa. Dan kaburnya Raden Danurwinda menyusul Pangeran Anglingkusuma juga kehendak dewa. Begitu, anak Prabu. Sang Maharsi, lalu bagaimana dengan Dinda Dewi Sukesi? Apakah ini juga kehendak dewa? Itu karena korban ramalan Nyi Rampak. Kepergian Nyi Dewi ke Kartanegara sebenarnya adalah untuk Nyi Rampak, peramal kondang itu. Apa bunyi ramalan itu, Sang Maharsi? Gusti Ayu, menurut yang tersurat di sini, Raden Anglingkusuma tidak akan menjadi raja di Malwapati. Hah? Tidak akan menjadi raja di Malwapati? Iya. Dia akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan. Akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan? Lalu, bagaimana dengan putraku Danurwenda, Nyi Rampak? Kita lihat. Raden Danurwenda akan menjadi raja karena mengisi kekosongan tahta Gusti Ayu. Baik, baik. Kalau begitu, akan kupercepat pelaksanaan kepergian Anglingkusuma dari Malwapati. Jangan khawatir, Dewi Sukesi. Aku juga akan membantumu mengusir Anglingkusuma dengan caraku. Kamu lihat saja nanti. Nide, jadi sampai sejauh itu Ni Dewi berpikir. Sampai sejauh itu, Ni Dewi berkasakusuk tentang putra kita. Kenapa sampai Nyi Rampak harus dilibatkan Dinda Sukesi? Kenapa? Anak Prabu, rahasia ini saya buka hanya untuk anak Prabu dan Patih Batik Madrim. Ya, orang lain tidak boleh tahu. Keculasan dan jalan pintas yang dilakukan oleh Nyi Dewi jangan tercium oleh siapapun juga. Ini akan merongrong wibawa, akan membuat Malwapati menjadi rapuh. Jadi apa yang harus saya lakukan, Sang Maharsi? Untuk sementara, asingkan Nyi Dewi Sukesi keluar dari Malwapati. Perlakukan dia dengan baik. Pada saatnya nanti, kalau Nyi Dewi sudah tenang, sadar akan kekeliruannya, barulah sikap bijaksana anak Prabu yang harus bicara. Kasinggihan Dawu, Sang Maharsi. Saya mengerti. Selamat tinggal. Kanda Mati. Iya, Dinda. Apa yang dikatakan Sang Maharsi benar. Mau tidak mau, kita memang harus mengungsikan untuk sementara Dinda Sukesi ke suatu tempat yang aman dan jauh dari Malwapati. Tapi kemana? Dan bagaimana agar para pejabat dan para sepuh tidak tahu tentang keadaan Nyi Dewi sebenarnya? Maaf, Dinda. Kalau memang tekad Dinda sudah bulat, saya pikir Padepokan Begawan Sidik Mulia bisa menjadi pilihan Dinda Prabu. Kecuali tempatnya aman dan tenang, Begawan Sidik Mulia bisa menjadi tabib penyembuh bagi kesehatan Dinda Sukesi. Iya, saya setuju. Kalau begitu, kita bisa pilih kapan waktu yang tepat untuk membawa Dinda Dewi Sukesi pergi ke sana. Iya. Iya kan?
Lihat itu. Cepat beritahu Bopo Segawan Lanang dan Romo Pradubaka. Aku dan Yundamu akan mencegah Danurwenda. Baik, Yunda. Ayo, Dinda. Iya. Dewi Denara. Kaget bertemu kami, Danurwenda. Lama kita tidak ketemu, Danurwenda. Iya. Dan lama sudah saya tidak mendengar kabarmu, Prabu Baka. Aku, ketiga putriku, dan para kerabatku baik-baik saja. Bagaimana keadaan Malopati? Kudengar Malopati sedang dilanda kemelut. Dan kudengar Pangeran Angling Kusuma sudah kabur. Cukup. Itu bukan urusanmu, Prabu Baka. Dan kamu mau kemana, Danurwenda? Kamu mau kabur juga? Mau ke Kertanegara? Ke Prabu Kertanegara eyangmu? Hah? Cukup, Sang Prabu. Jangan asal bicara kamu. Aku tidak asal bicara, Danurwenda. Ingat, Saupitu dan Malwapati itu sangat dekat. Mataku bisa melihat. Telingaku bisa mendengar apa saja yang terjadi di balik tembok Malwapati. Maka dari itu, Danurwenda, menyerahlah. Ikut aku ke Saupitu. Jadikan kamu sebagai umpan untuk memancing amarah Ramandamu Angling Dharma. Bagaimana? Hah? Aku tahu aku terkepung, Sang Prabu. Tapi aku yakin, tak seorang pun dari kalian yang mampu menangkap aku. Ayo maju. Hadapi aku. Berani mati kamu, Danurwenda. Serang dan tangkap dia! Keluar kalian! Tapi dia tidak bisa dibiarkan, Sang Prabu. Benar. Benar, Kisardu. Raden Danurwenda. Terima kasih, Dewa. Karena kebesaranmu, aku telah menemukan apa yang kucari. Tenang, Raden.
Aku akan segera membantu. Sudawirat. Maaf, Raden. Saya terpaksa ikut campur. Kehadiranmu mencurigakan, Sudawirat. Iya. Terima kasih, Kakang. Kenapa? Iya, Bopo. Ada apa? Awas dengan ajian renggah gunungnya. Jangan khawatir, Bopo. Sebelum dia mengeluarkan ajian itu, saya bersama Kantil dan Cempaka akan menghancurkan dia dengan Songsong Wojo. Baik. Lakukan saja. Kantil, Cempaka. Kita lakukan Songsong Wojo. Baik, Yunda. Kurang ajar. Kenapa? Hancurkan lagi Sudawirat. Jangan diberi kesempatan untuk mengeluarkan ajiannya. Baik, Romo. Songsong Wojo. Dia masih ada di tempatnya. Kurang ajar. Dia menggunakan Halimun Rengka Gunung. Ini tidak bisa dibiarkan. Segaun Lanang, Kipayung, Kisardolo Yudo, dan kalian tenagakan Cempaka. Satukan ilmu kita. Hancurkan Sudawirat. Iya. Tapi di mana dia sang Prabu? Tidak usah kita cari dia. Kita hancurkan saja hutan ini. Ayo cepat. Sudawirat, setelah pertarungan ini, kau pasti akan membawaku pulang ke Malwapati. Tidak. Maaf, aku terpaksa meninggalkanmu. Jangan tinggalkan aku dan Ruwenda. Dewa Lautan Hitam, hancurkan hutan ini. Hancurkan. Kurang ajar. Kita tertipu Halimun Rengkah Gunung Sudawirat. Tunggu, Raden. Maaf, boleh saya bicara sebentar dengan Raden? Baik, tapi aku mohon tidak lama. Oh ya, Kakang. Maafkan saya tadi saya meninggalkan Kakang sendirian dalam pertarungan.
Maafkan saya. Tidak apa, Raden. Tidak apa-apa. Maaf, apa Kakang diutus Ramanda Prabu untuk mengejar saya? Maaf, benar Raden. Dan Kakang akan memaksa saya pulang kalau saya tidak mau. Purbawasisa yang diberikan oleh Gusti Prabu Angling Darma memang berbunyi seperti itu. Kalau begitu untuk apa saya harus lari jauh dari Malopati kalau akhirnya menuruti kemauan Kakang untuk pulang? Maaf Raden. Tugas saya mengejar, mencari, menemukan, dan membawa kembali Raden ke Malopati. Saya harus menjalankan tugas ini dengan benar. Tak bisa ditawar. Saya tidak akan kembali ke Malopati sebelum apa yang saya inginkan tercapai. Raden, apa yang Raden inginkan? Sudah saya katakan, Kakang. Saya tidak akan kembali ke Malopati sebelum menemukan Kanda Angling Kusuma. Pangeran Angling Kusuma sudah ada yang mencari. Raden Ramajagani dan Jagat Satria. Jadi sudah ada pembagian tugas. Jadi saya... Kakang Sudawira tidak tahu. Hanya sayalah yang bisa menemukan Kanda Angling Kusuma. Jadi, jangan halangi saya untuk mencari Kanda Angling Kusuma. Raden, saya mohon baik-baik pulanglah bersama saya, Raden. Tidak, Kakang. Raden, haruskah saya gunakan Purbawasisa yang Gusti Prabu berikan pada saya? Apapun yang akan Kakang lakukan, saya akan tetap mencari Kanda Angling Kusuma. Maafkan saya, Kakang. Raden! Maaf, Raden. Raden harus kembali ke Malopati. Maaf, Raden. Aku tidak bermaksud melukaimu. Sudahlah. Iya, aku akan ikut kamu. Saya berarti Gusti Prabu. Saya harus bisa membujuk dan membawa Raden pulang ke Malopati. Tidak, guru pasti akan menyalahkanku. Bangun semua! Kenapa kalian mau jadi gerombolan? Dan kamu, Pugu. Pugu, kenapa diam saja? Kenapa kamu biarkan anak asuhmu melakukan yang seharusnya tidak mereka lakukan? Saya sudah mengingatkannya, Guru. Tapi apa daya saya kalau Ki Hanusara memaksa mereka? Benar apa yang dia katakan? Ki Hanusara memaksa kalian untuk menyamar menjadi anak buah gerombolan Gangsar. Benar, Guru. Apa bisa ku percaya? Bisa, Guru. Keterlaluan. Memang benar perguruan Randu Alas sudah kuserahkan pada Ki Hanusara dan Rupa Kenca. Tapi aku tetap tidak terima. Kalau murid-muridku harus tunduk mengikuti kemauan Ki Hanusara. Aku tidak mau kalau kalian dijadikan berandal atau rampok. Mereka takut, Guru. Tidak mungkin mereka menolak keinginan Ki Hanusara. Baik, kalau begitu, aku yang akan bicara pada Ki Hanusara. Hei, mau kemana kamu Ki Randu Alas? Saya mau bicara dengan Ki Hanusara. Rupa Kenca, adik tahu apa yang harus saya dilakukan? Iya. Ayo, tangkap Ki Randu Alas. Baik, Kakang. Ayo. Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Rupa Kenca, hajar dia. Haluan. Cukup Rupa Kenca.
Ki Anusara, tolong hentikan. Mundur, Pak Kencang. Mundur. Terima kasih, Ki Anusara. Terima kasih. Jadi kamu tidak akan protes dan keberatan lagi dengan apa yang aku lakukan pada murid-muridmu, Randu Alas? Tidak, Ki Anusara. Tidak. Bagus. Dengan begini, umurmu bisa kuperpanjang. Nikmatilah. Iya. Terima kasih, Ki Anusara. Aneh. Kenapa burung-burung itu terbang? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sanca itu sanca jadi-jadian. Tunggu! Jangan. Sanca itu sudah bukan sanca lagi, Jagat Satria. Apa kau tidak melihatnya? Ayo, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Baik, Raden. Saya Putri Sawerseta, Raden. Kita sudah salah paham. Salah paham? Iya. Salah paham bagaimana? Kamu menyerang Raden Ramajagandi dengan menganga ketika aku serang tadi. Mulut sancaku yang menganga bukan untuk melahap Raden Ramajagandi, Pendekar. Tapi untuk merangkul Raden Ramajagandi yang harus saya bawa ke istana Gua Sisik Saloka. Merangkul? Gua Sisik Saloka? Iya. Ya, aku pernah mendengar nama itu. Istana Gua Sisik Saloka. Ya. Saya juga pernah mendengarnya, Raden. Iya, Raden. Istana yang penuh dengan kilauan emas. Ya, goa dengan kilauan emas. Tapi, apa hubungannya istana gua dan penyerangan yang kamu lakukan tadi? Istana Gua Sisik Saloka sangat membutuhkanmu, Raden.
Itulah sebabnya saya menjemputmu, Raden, untuk saya bawa ke sana. Mari, Raden. Hei, Putri Sarseta, mau kamu apakan Raden Ramajagandhi? Danurwenda, seharusnya Nanda semakin dekat kepada aku, putraku. Seharusnya Nanda memelukku. Tidak kasihankah Nanda pada ibumu yang terkurung ini? Kenapa semakin jauh? Kenapa jadi begini? Kenapa Gusti Ayu mau obrak-abrik ramalan? Ramalan itu ramalan Gusti Sukesi. Gusti Ayu tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini sangat berbahaya. Gusti Ayu akan merusak perjalanan seseorang yang sudah ditentukan. Gusti Ayu, sadarlah Gusti. Sadarlah Gusti. Aku harus menemuinya. Gusti Ayu, sadarlah Gusti Ayu, sadar. Nyerampak? Ramalan itu ramalan Gusti Dewi Sukesi. Ramalan akan berjalan sesuai dengan ramalan. Walaupun manusia berusaha untuk membelokkan ataupun merekayasa. Jadi menurutmu apa yang telah aku lakukan salah? Iya. Mempercepat kepergian Pangeran Kusuma dari Malopati dan mempercepat Danurwenda memperoleh tahtanya, apa itu salah? Salah. Tapi semua yang kulakukan sesuai bunyi ramalanmu, Nyerampak. Pangeran Angling Kusuma memang kabur dari pesta. Itu sesuai ramalan. Tapi yang Gusti harus sadar, kepergian Danurwenda dari Malwapati tidak sesuai dengan ramalan. Dan ini akan menjadi malapetaka. Nyerampak, jangan pernah salahkan saya. Kalau ramalan tentang masa depan Danurwenda akan berubah. Tidak seperti apa yang saya ramalkan. Saya tidak bertanggung jawab. Nyerampak, Nyerampak, kita belum selesai bicara, Nyi. Belum selesai bicara. Sudah. Mulai saat ini, saya tidak akan berhubungan lagi dengan Gusti Ayu Sukesi. Tidak akan. Hah? Raka! Rake! Kami menghadapi. Raka, dan kamu Rake. Kelihatannya dalam waktu dekat ini, aku akan sangat membutuhkan kalian. Kami siap melakukan apapun yang Nyerampak inginkan. Kami siap. Apa kalian berani menghadapi prajurit-prajurit Malwapati ataupun Kertanegara yang mungkin datang ke sini? Kami akan hadapi mereka sampai titik darah penghabisan jika mereka berani mengganggu Nyerampak guru kami. Bisa ku pegang apa yang kamu katakan tadi? Bisa, Nyi. Apa yang kami katakan akan sama dengan apa yang akan kami lakukan, Nyi. Bagus. Jawaban itulah yang ingin ku dengar. Dan jawaban itu harus kalian buktikan. Apa benar demikian, Dinda? Ya, sebenarnya keadaan Dinda Dewi Sukesi tidak begitu parah. Ya, masih bisa diobati. Ya, kalau saja... Gusti Ayu! Gusti Ayu! Gusti Ayu! Itu Nitiris, Yunda. Ada apa nih? Anu, Gusti Ayu.
Anu. Bagaimana Yunda? Apa Nitiris boleh masuk? Tidak apa-apa, Dinda. Suruh saja Nitiris masuk. Ya, sebentar, Yunda. Ada apa nih? Gusti Ayu Dewi Sukesi, Gusti. Hah? Dinda Sukesi? Kenapa dengan Dinda Sukesi? Mengamuk, Gusti. Berteriak-teriak. Berteriak-teriak yang bagaimana, Tiris? Setiap hari Gustimu kan selalu berteriak-teriak. Oh, ada Gusti Kusuma Gandawati. Maafkan saya, Gusti. Saya tidak tahu kalau... Tidak apa-apa nih, ayo teruskan. Iya, Tiris. Berteriak bagaimana? Makin ngawur, Gusti. Makin ngelantur. Makin ngawur, makin ngelantur bagaimana? Iya nih, ayo bicara yang jelas. Anu, Gusti. Mohon maaf, Gusti Ayu Sukesi mulai menjelek-jelekkan nama Gusti Ayu. Menyebut-nyebut Gusti Ayu sebagai apa nih? Pokoknya tidak pantas, Gusti. Tidak mungkin mulut saya ini mengatakannya, Gusti. Ayo nih, katakan saja. Ayo katakan. Tidak, Gusti. Tidak. Ayo katakan saja. Kenapa kebingungan begini? Saya... Ayo katakan. Dinda, cukup. Cukup, Dinda, cukup. Tapi Yunda tidak ingin tahu apa yang dikatakan Dinda Sukesi tentang Dinda. Kalau memang itu yang Dinda inginkan, kenapa kita tidak pergi ke kamar Dinda Sukesi? Di sana Dinda bisa mendengar sendiri apa yang dikatakan Dinda Sukesi. Jangan paksa Nitiris kalau Nitiris merasa tidak pantas mengatakan dengan mulutnya. Jadi kita harus bagaimana, Yunda? Pergi ke kamar Dinda Sukesi. Ayo Dinda. Iya. Dengar, Gusti Ayu. Apa yang dikatakan Gusti Ayu Sukesi tentang Gusti? Dengar, Gusti. Salahkah aku kalau setelah aku keluar dari kamar ini akan kuceritakan, akan kuteriakan pada semua orang bahwa di balik kecantikan Dewi Sekarwangi ada iblis di dalam hatinya. Yunda dengar apa yang dikatakannya? Dinda Sukesi ngaco, Dinda. Dia benar-benar kehilangan kendali, kehilangan nalar. Dia... Hei! Pintu kamarku yang beku! Jangan kalian silau pada kecantikan Sekarwangi. Sekarwangi Permaisuri Malwapati itu pembunuh. Dia membunuh Kimarusa, guru putraku. Dia membunuh Salindri, dayang setiaku. Dia mengusir Danurwenda. Buah hatiku. Danurwenda, buah hatiku. Bicaralah pada semua orang. Bicaralah kepada siapapun yang kamu jumpai. Tuan Yunda, Dinda Sukesi benar-benar ngacau. Dia memfitnah Dinda, Yunda. Tidak perlu diambil hati, Dinda. Tidak akan ada yang percaya apa yang dikatakan Dinda Sukesi. Iya, tapi Kanda Prabu harus mengetahui masalah ini. Kanda harus mengetahui apa yang terjadi. Tiris, jaga terus Gustimu. Kalau ada apa-apa, cepat laporkan padaku. Resto Kendau, Gusti Ayu. Ayo, Yunda. Hei, di mana aku? Selamat datang, Raden. Selamat datang di Istana Gua Sisik Saloka, Raden. Hei, siapa kamu? Dan kenapa saya dibawa ke sini? Hei, bicara yang sopan kamu.
Apa yang sudah Bunda lakukan? Tenang, putriku. Jangan khawatir. Ramaja Gandhi hanya pingsan. Angkat dia. Baik, Putri. Tunggu. Kau pikir aku akan membiarkan Ramaja Gandhi masuk ke kamarmu? Tidak, aku tidak setuju kalau adikku mencari keturunan dari bangsa manusia. Tapi ini sudah menjadi keputusan, Kakang. Kita para siluman ular dari istana Gua Sisik Saloka telah memutuskan untuk menyempurnakan keturunan dengan bibit dari benih manusia. Salahkah aku jika aku bawa Raden Ramaja Gandhi putra Pati Batik Madrim dari Malwapati ke ranjangku? Tidak, tetap aku tidak setuju. Kenapa, Kakang? Darah kita darah ular. Bunda, aku tetap tidak setuju. Darah yang mengalir dalam tubuh kita tercemar oleh darah manusia. Demi penyempurnaan keturunan, aku akan tetap membawa Raden Ramaja Gandhi ke ranjangku. Bawa Raden Ramaja Gandhi ke ranjangku. Baik, Putri. Hei, jangan. Kalian tidak dengar apa yang aku katakan. Terlambat, Raganala. Keberatanmu tidak bisa diterima. Saya punya bibit yang lebih unggul, Bunda. Bibit unggul? Iya. Naga Permana. Saya membawa dia dari Wadas Pertaka untuk adik saya. Itu dia. Hormat saya ini. Hormat saya Putri Saweseta. Tidak, Bunda. Saya tidak mau punya suami naga. Iya, Bunda tahu. Tapi tenang dulu. Raganala. Iya, Kakang. Adikmu menolakku, Raganala. Tenang. Tenang dulu, Kakang Pramana. Jangan putus asa dulu ya. Aku lebih gagah daripada Ramaja Gandhi, Raganala. Darahku lebih panas daripada sekedar darah manusia ini. Tidak boleh sakit hati ke aku kalau Putri Saweseta menolakku. Maafkan saya, Kakang Naga Pramana. Maafkan saya kalau saya tidak bisa menerima Kakang. Jiwa dan cinta saya hanya untuk Raden Ramaja Gandhi, Kakang. Jadi begitu. Putri Sawer menolakku karena manusia lemah bernama Ramaja Gandhi ini. Maafkan saya, Kakang. Maafkan putriku kalau menolakmu, Naga Pramana. Kurang ajar. Haruskah Naga Pramana kalah bersaing dengan Ramaja Gandhi? Kakang Naga Pramana, kenapa Kakang lakukan itu? Sesuai dengan hukum ular dan naga. Siapa yang kuat, dialah yang akan mendapatkanmu, Putri Saweseta. Demi mendapatkanmu, akan kulumat dia. Bunda, lakukan sesuatu. Jangan sampai Raden Ramaja Gandhi terluka. Bunda. Pertarungan ini tidak adil. Aku ingin tahu, apa benar kamu lebih perkasa daripada Ramaja Gandhi? Bangun, Ramaja Gandhi. Raden? Ada apa ini?